Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan farmakokinetika terkait bioavailabilitas dan bioekivalensi. Bioavailabilitas atau ketersediaan hayati sering disingkat BA atau dituliskan dengan huruf F yang merupakan fraksi atau persen dari obat yang diberikan yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk tak berubah. Ketika obat diberikan secara intravena, maka bioavailabilitasnya 100%. Dengan kata lain, nilai F sama dengan 1. Namun, bila obat diberikan melalui rute selain intravena, bioavailabilitas umumnya lebih rendah daripada intravena karena adanya penyerapan endotel usus dan metabolisme lintas pertama di hati. Dengan demikian, secara matematis, ketersediaan hayati sama dengan rasio perbandingan area di bawah kurva konsentrasi obat plasma versus waktu untuk formulasi ekstravaskular dengan AUC untuk formulasi intravaskular. Nilai AUC digunakan karena AUC sebanding dengan dosis yang telah mencapai atau dosis yang telah memasuki sirkulasi sistemik dalam bentuk tak berubah. Bioavailabilitas terdiri atas dua, yaitu bioavailabilitas absolut dan bioavailabilitas relatif. Bioavailabilitas absolut atau ketersediaan hayati absolut diperoleh dengan membandingkan ketersediaan hayati zat aktif obat dalam sirkulasi sistemik setelah pemberian non-intravena dengan ketersediaan hayati obat yang sama setelah pemberian intravena. Perbandingan tersebut harus memperhitungkan dosis yang diberikan, sehingga dalam perhitungannya harus membagi dengan dosis yang sesuai. Dalam farmakologi, untuk menentukan ketersediaan hayati absolut suatu obat, studi farmakokinetika harus dilakukan untuk mendapatkan konsentrasi plasma obat versus waktu untuk obat-obat yang diberikan secara intravena dengan obat-obat yang diberikan melalui rute selain intravena. Ini adalah rumus perhitungan nilai bioavailabilitas atau nilai F untuk bioavailabilitas absolut. F sama dengan AUC ekstravaskular dibagi dengan AUC intravena. Kemudian, tetap memperhitungkan dosis yang diberikan. Selanjutnya, terkait bioavailabilitas relatif dan bioekivalensi. Ketersediaan hayati relatif membandingkan nilai AUC zat aktif obat dengan bentuk formulasi berbeda dan diberikan melalui rute yang sama. Ketersediaan hayati relatif adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai bioekivalensi antara dua produk obat. Untuk persetujuan FDA, produsen obat generik harus menunjukkan bahwa produknya berada pada interval kepercayaan 90% dibandingkan dengan obat paten. Dengan kata lain bahwa obat generik yang baru secara statistik bioavailabilitasnya tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna dengan obat standar atau obat patennya atau brand name drug. Jika hasil pengukuran bioavailabilitas relatif dianggap sama, maka obat tersebut dikatakan bioekivalensi. Studi bioekivalensi adalah jenis studi khusus di mana dua obat atau dua formulasi obat yang sama dibandingkan untuk menunjukkan bahwa keduanya memiliki bioavailabilitas dan parameter farmakokinetik dan farmakodinamik yang hampir sama. Studi ini sering dilakukan untuk obat generik atau ketika dilakukan perubahan formulasi pada obat. Berikut ini merupakan contoh studi bioekivalensi. Sukarelawan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama menerima tablet oral 200 mg untuk obat standar,
Kelompok kedua menerima tablet oral 200 mg untuk obat generik baru. Kelompok ketiga menerima injeksi intravena 50 mg. Sediaan obat yang diberikan kepada semua relawan mengandung zat aktif yang sama. Cuplikan plasma secara berkala diambil sampai 48 jam setelah pemberian obat pada semua sukarelawan. Selanjutnya, dilakukan perhitungan parameter farmakokinetik dan diperoleh nilai AUC untuk masing-masing sediaan obat sebagai berikut. AUC tablet oral obat standar 89,5, AUC obat generik baru 86,1, AUC sediaan intravena 37,8. Dari data AUC ini, maka dilakukan perhitungan bioavailabilitas. Yang pertama, dilakukan pengukuran atau perhitungan bioavailabilitas relatif obat baru dengan cara membandingkan AUC obat baru dengan AUC obat standar, karena bioavailabilitas relatif dihitung dengan cara membandingkan AUC dua obat yang diberikan melalui rute yang sama. Hasil perhitungan bioavailabilitas diperoleh bahwa bioavailabilitas relatif 0,96 atau 96%. Selanjutnya, untuk bioavailabilitas absolut, dihitung dengan cara membandingkan antara AUC obat baru dengan AUC obat yang diberikan melalui injeksi intravena. Selanjutnya, dikalikan dengan masing-masing dosis. 86,1 adalah nilai AUC obat baru, 37,8 adalah nilai AUC untuk obat yang diberikan secara intravena. 50 mg adalah dosis pemberian intravena, sedangkan 200 mg adalah dosis pemberian melalui rute oral. Hasil perhitungan bioavailabilitas absolut diperoleh bahwa nilai bioavailabilitas absolut obat baru yaitu 0,56 atau 56%. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa bioavailabilitas relatif obat baru 96%, dan secara statistik dianggap tidak berbeda dengan bioavailabilitas obat standar. Bioavailabilitas absolut obat baru yaitu 0,56. Nilai F ini kurang dari 1, artinya bahwa tablet obat baru yang diberikan secara oral tidak terabsorpsi secara sempurna ke dalam sirkulasi sistemik, karena nilai ketersediaan hayati yaitu 0,56 atau hanya 56% dari dosis obat yang diberikan mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk tak berubah. Berdasarkan hasil perhitungan bioavailabilitas relatif obat baru, dapat disimpulkan bahwa obat baru ini bioekivalen dengan obat standar, sehingga efikasinya dianggap sama. Contoh lain terkait dengan bioavailabilitas dan bioekivalensi. Seorang pasien mengalami nyeri spasme otot, sehingga akan diberikan obat yang dapat mengurangi kontraktilitas dari ototnya. Obat yang akan diberikan adalah diazepam secara intravena. Jika obat yang diberikan secara intravena nilai F sama dengan 1, dan obat akan segera mencapai target setelah diberikan secara intravena. Pertanyaannya, apakah diazepam dapat diberikan secara oral? Berdasarkan literatur, nilai F diazepam jika diberikan melalui rute oral yaitu 98% dan dianggap sama jika diberikan melalui intravena dengan dosis 5-10 mg. Karena nilai F diazepam jika diberikan secara oral atau intravena dianggap sama, maka prescriber dapat memberikan obat melalui rute oral atau intravena. Akan tetapi, ada pertimbangan lainnya yaitu terkait aksi obat atau onset obat. Onset diazepam secara intravena 5-10 menit, sedangkan melalui oral 1-2 jam. Sehingga, jika kita ingin mendapatkan efek obat yang cepat, maka pemberian intravena lebih dianjurkan. Demikian penjelasan terkait bioavailabilitas dan bioekivalensi. Nantikan materi selanjutnya terkait proses metabolisme obat di hati. Terima kasih.